Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Meli di channel Meli Artika. Video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu macam teks non-fiksi. Materi ini untuk kelas 6 SD. Yuk kita belajar bersama-sama. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ayo, masih ada yang ingat tidak? Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Sudah ada ya di video pembelajaran kemarin? Sekarang Bu Meli ingatkan lagi. Teks non-fiksi itu adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan, serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman serta bersifat informatif. Tentunya kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi. Macam teks non-fiksi. Nah, ini dia, kita akan mengenal apa saja sih macam dari teks non-fiksi itu. Yang pertama itu ada teks non-fiksi murni. Lalu yang kedua ada teks non-fiksi kreatif. Itu adalah macam dari teks non-fiksi. Ada dua ya anak-anak hebat. Selanjutnya, teks non-fiksi murni. Teks non-fiksi murni adalah teks yang berisi tentang pengembangan data-data yang dapat dipercaya. Itu adalah pengertian dari teks non-fiksi murni. Lalu apa saja contoh dari teks non-fiksi murni itu? Contoh teks non-fiksi murni diantaranya skripsi, karya ilmiah, makalah, artikel, esai, biografi, kamus. Itu adalah beberapa contoh teks non-fiksi murni. Di sini Bu Meli akan membahas satu persatu arti dari contoh teks non-fiksi murni. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa dikenal dengan KBBI, skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Itu adalah pengertian dari skripsi ya. Lalu yang kedua, menurut KBBI lagi, karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Kemudian, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Makalah harus mengandung permasalahan yang membutuhkan suatu solusi penyelesaian. Kemudian artikel. Artikel adalah sebuah tulisan prosa non-fiksi berbentuk biasa dan bagian bebas dari sebuah majalah, koran, dan lain-lain. Menurut Weiss 2012, bahwa penulis artikel adalah mereka yang dapat menjawab pertanyaan pembaca, permintaan bahan, atau bahkan saran untuk pekerjaan lebih lanjut. Itu adalah pengertian dari artikel. Kemudian menurut KBBI, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai ditulis dengan bahasa baku dan menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilai oleh penulis. Kemudian biografi. Biografi adalah sebuah tulisan yang membahas mengenai kehidupan seseorang. Biografi dapat dibuat untuk orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Karena biografi meliput kisah tokoh dengan melibatkan narasumber lain.
Dalam teks biografi, pembaca dapat menemukan beberapa keunikan, keistimewaan, atau keteladanan dari diri tokoh. Selanjutnya, kamus. Kamus adalah karya rujukan atau acuan dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat kata dan ungkapan. Dapat disusun menurut abjad atau tema, berisi keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahan. Biasanya kamus disusun menurut abjad. Manfaat kamus adalah untuk mendapatkan definisi, arti kata, pemakaian atau pelafalan kata, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa pengertian dari contoh teks non-fiksi murni. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teks non-fiksi kreatif. Ini adalah macam teks non-fiksi yang kedua ya anak-anak hebat. Teks non-fiksi kreatif adalah teks yang bersumber dari data yang dapat dipercaya, tetapi dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya. Itu adalah pengertian dari teks non-fiksi kreatif. Nah, di sini kita akan mengetahui contoh dari teks non-fiksi kreatif. Contoh teks non-fiksi kreatif diantaranya ada puisi dan juga novel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Itu adalah arti dari puisi. Selanjutnya, puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Kemudian, menurut KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Nah, itu tadi adalah beberapa pengertian dari teks non-fiksi kreatif ya anak-anak hebat. Selanjutnya di sini Bu Meli memiliki soal untuk kalian. Ayo jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. 1. Sebutkan macam teks non-fiksi. 2. Apa yang dimaksud teks non-fiksi murni? 3. Apa saja contoh teks non-fiksi murni? 4. Apa yang dimaksud teks non-fiksi kreatif? 5. Apa saja contoh teks non-fiksi kreatif? Nah, itu tadi adalah beberapa soal untuk kalian yang bisa kalian kerjakan ya anak-anak hebat. Terima kasih, jangan lupa dikerjakan ya dan Bu Meli tunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.